Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Angel Baun. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 2201140156 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat esensi kurikulum 2013 IPS SD kelas tinggi. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang konsep kurikulum 2013. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurere, yang berarti tempat terpacu. Nah, dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata "guerrier" yang berarti berlari. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam diskusi serta presentasi, dan memiliki sopan santun, berakhlak, dan memiliki disiplin yang tinggi. Nah, pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang menimpahkan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, biografi, sosiologi, antropologi, serta ekonomi. Nah, yang berikut ada pengorganisasian isi materi IPS. Pengorganisasian pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Nah, yang berikut ada tujuan IPS bagi peserta didik. Nah, IPS sendiri bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya dengan belajar IPS, anak-anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Nah, ada karakteristik peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Yang berikut ada karakteristik pembelajaran IPS SD kelas tinggi. Nah, ada inti proses pembelajaran siswa kelas tinggi di sekolah dasar adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara logis, sistematis untuk membelajarkan tentang konsep generalisasi sehingga penerapan dapat dilakukan oleh siswa kelas tinggi sekolah dasar. Ada metode mengajar. Yang pertama itu ada simulasi, yang kedua itu ada pemecahan masalah, yang ketiga itu ada studi kasus, yang keempat itu ada bermain peran, 5 penugasan, 6 karya wisata, serta 7 ada proyek. Nah, peristiwa. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hal ini dikarenakan peristiwa biasanya sudah menjadi sejarah, yakni menjadikan yang sudah terjadi di masa lalu. Peristiwa yang telah diuji kebenarannya itulah yang disebut fakta. Nah, fakta secara harfiah, kata fakta berarti suatu yang telah diketahui atau telah terjadi kebenarannya. Ada. Bisa juga diartikan bahwa itu adalah
sesuatu yang terpercaya atau apa yang benar dan merupakan kenyataan, realitas yang real, benar dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Nah, berikut ada konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk bertujuan mengklarifikasi atau mengkategorikan sesuatu kelompok dari suatu gagasan atau peristiwa. Misalnya, kita katakan binatang klasifikasi dari jenis-jenis makhluk yang disebut di atas. Nah, jika kita sebutkan kata keluarga, maka ke dalam konsep keluarga itu termaksud bapak, ibu, anak-anak, saudara, saudari, dan sebagainya. Yang berikut ada generalisasi. Nah, hubungan antara peristiwa, faktor, konsep, dan generalisasi dapat disimpulkan bahwa konsep menghubungkan fakta-fakta dan generalisasi menghubungkan beberapa konsep. Dengan hubungan itu, terbentuk pola hubungan yang mempunyai makna, yakni menggambarkan hasil pemikiran yang lebih tinggi. Hasil pemikiran tersebut merupakan kemungkinan yang akan terjadi atau kepastian. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih.